akan menjelaskan tentang laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi dan bagi hasil, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain, seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham. Laporan laba rugi ini terdiri dari penghasilan, beban, hak pihak ketiga atas bagi hasil, kemudian ada zakat. Nah, jadi rumusnya begini, di mana pendapatan operasi utama itu dikurangi dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Kemudian jumlahnya itu ditambah oleh pendapatan operasi lainnya. Setelah dijumlah, ditambah, itu dikurangi oleh beban bank. Sehingga kita bisa mendapatkan laba atau rugi bank. Nah, kita masuk ke dalam pendapatan operasi utama. Jadi ini adalah pendapatan utama dari suatu bank. Disebut dengan pendapatan pengelolaan dana sebagai mudorib. Nah, setelah dijumlah, ini akun ini dengan nominal ini terdapat dari data awal yang sudah disediakan. Kemudian, setelah dijumlah, itu dikurangi oleh hak pihak ketiga atas bagi hasil. 1.657.100 dikurangi 332 juta. Menghasilkan 1.325.100. Kemudian akun beban usaha yang terdapat ada beban gaji, pengisian kerugian, aset produktif, bonus wadiah, beban administrasi, beban usaha lain-lain yang juga diambil dari data awal itu dengan menghasilkan total beban 1.153 juta. Lalu, maaf. Kemudian, hasil dari pendapatan itu dikurangin oleh beban usaha, sehingga menghasilkan laba usaha dengan jumlah 172.100. Nah, lalu setelah itu kita masukkan pendapatan beban non usaha, yaitu di dalam neraca dengan jumlah nominal uang 20 juta. Jumlah tersebut ditambah oleh laba usaha, sehingga menghasilkan laba sebelum pajak dan zakat, yaitu sebesar 192.100. Kemudian kita masukkan pajak dan zakat yang harus dibayarkan oleh si bank. Nah, dengan jumlah nominal 55 juta. Untuk mendapatkan laba neto, itu jumlah laba sebelum pajak dan zakat dikurangi oleh jumlah pajak dan zakat, sehingga menghasilkan laba neto 137.100 rupiah. Nah, itu adalah laporan laba rugi. Next, kita akan menjelaskan tentang laporan ekuitas. Nah, jadi laporan ekuitas yaitu sebuah ringkasan perubahan modal suatu perusahaan atau perbankan dalam periode tertentu. Laporan ini menggambarkan alasan yang menjadi penyebab terjadinya perubahan jumlah modal perusahaan. Hasil operasi perusahaan yang berupa laba atau rugi akan berpengaruh terhadap modal perusahaan. Nah, jadi di sini kita menggunakan hitungan singkatnya, di mana saldo modal awal ditambah laba ditahan yang sudah ditentukan kegunaannya, kemudian ditambah lagi oleh laba tahun berjalan. Nah, saldo modal ini kita masukkan nominalnya. Kita ambil dari data awal. Nah, di sini ada modal saham. Tuh, kemudian
Laba ditahan yang sudah ditentukan kegunaannya juga diambil dari data awal. Nih, dari sini. Laba ditahan sebelum 2012 yang sudah ditentukan kegunaannya. Kemudian, next kita masukin nominal laba tahun berjalan. Nah, laba tahun berjalan ini diambil dari laporan laba rugi yang sebelumnya sudah kita kerjakan nih. 137.100.000 rupiah. Nah, hasil ini itu dijumlah sehingga menghasilkan modal akhir dengan jumlah 756.470.000 rupiah. Oke, next aku di sini mau ngejelasin laporan posisi keuangan. Nah, jadi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa laporan posisi keuangan itu yang disebut dengan neraca itu menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonomi. Nah, ini jadi unsur-unsur laporan posisi keuangan itu terdiri dari 4 unsur. Yang pertama yaitu aset atau disebut dengan sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah. Kemudian yang kedua ada kewajiban atau hutang entitas syariah. Yang ketiga dana syirkah temporer atau dana yang diterima sebagai investasi dalam jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain. Kemudian ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atau aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Jadi di sini kita pisah dulu antara aktiva dengan pasiva. Ini disebut dengan aktiva dan ini disebut dengan pasiva. Kita kelompokkan dulu ya dari neraca awal, data awal. Apa sih itu aktiva? Jadi aktiva itu merupakan hal yang dimiliki atau dihasilkan oleh perusahaan atau perbankan. Dan ini aktiva, pasiva, sebelah kanan ini pasiva, sebelah sini aktiva, sebelah sini pasiva. Itu merupakan hal yang harus dikorbankan atau dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau perbankan dalam memenuhi ketanggungan kepada pihak lain. Nah, udah gitu sekarang kita masukin nih aktivanya, akun-akunnya. Yang kita taruh di laporan posisi keuangan yaitu kas, penempatan pada BI atau Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, kemudian piutang, pembiayaan, pinjaman, serta aset. Kemudian hasil ini itu dijumlah dan selanjutnya pasiva. Yang kita masuk pasiva atau disebut juga dengan kewajiban. Jadi ini adalah salah satu akun-akun yang dimana perbankan itu mengeluarkan uang gitu ya. Nah ini datanya, ada kewajiban segera, ada giro wadiah, ada tabungan wadiah, ada kewajiban, ada bagi hasil, ada hutang, ada kewajiban lain-lain, ada dana syirkah temporer, ada modal saham atau laba, dan saldo laba. Nah, jadi tiap-tiap ini itu diambil dari data awal, kecuali saldo laba. Nah, saldo laba ini diambil di laporan laba rugi yang tadi kita kerjain. Nah, kalau sudah dijumlah, maka dia menghasilkan data yang balance antara aktiva dengan pasiva. Oke, jadi next kita akan ngejelasin laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu terdiri dari 3 sumber, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Nah, di sini dikelompokkan dari arus kas dari aktiva operasional, yang kedua arus kas dari aktivitas investasi, yang ketiga arus aktivitas dari aktivitas pendanaan.
Nah, ini untuk menentukan ini, sebelumnya kita nentuin dulu ya laba bersih sama penyusutan. Nah, laba bersih ini ada di laporan laba rugi yang tadi kita udah jelasin sebelumnya. Kemudian penyusutan ini diambil dari akumulasi penyusutan. Kemudian untuk arus kas dari aktivitas operasional ini ya diambil dari data awal seperti pendapatan pada BI, giro pada bank lain, pengisian kerugian giro pada bank lain, efek-efek. Nah, ini masuk ke dalam arus kas karena dia merupakan salah satu jenis akun yang di mana bank itu mendapatkan pendapatan sehingga masuk ke dalam kas. Kemudian hasil ini dijumlah menghasilkan 2.387.470.000 rupiah. Next yang kedua itu arus kas dari aktivitas investasi. Itu akunnya ada aset tetap, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah. Ini termasuk akun yang berupa investasi ya teman-teman. Kalau dijumlah hasilnya 1.062 juta. Next kita ke arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini akunnya ada dana syirkah temporer deposito mudharabah, ada dana syirkah temporer tabungan mudharabah dan modal saham. Ya ini semua akunnya diambil dari data awal dengan jumlah 6.763 juta rupiah. Terus teman-teman ya, dari data di atas ini 130 juta 7 juta 100 ini ditambah ini penyusutan, kemudian hasilnya dikurangin oleh 2.387.470.000 rupiah. Kemudian dikurang lagi oleh arus kas dari aktivitas investasi yaitu 1.062 juta rupiah. Kemudian ditambah 6.763.000 rupiah sehingga menghasilkan penambahan gas sebanyak 3.547.630.000 rupiah. Nah, itu tadi adalah laporan arus kas. Aku mau ngejelasin laporan rekonsiliasi dan bagi hasil. Nah, di sini laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil itu merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Nah, di sini akunnya ada jumlah pendapatan usaha utama, pengurangan, penambahan, jumlah penambahan atau pengurangan pendapatan yang tersedia untuk dibagi, bagi hasil yang menjadi hak bank, bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana sudah didistribusikan, dan bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana belum didistribusikan. Jadi, jumlah pendapatan usaha utama ini dengan jumlah nilai 1.347.100.000 rupiah itu diambil dari data awal di mana pendapatan mudharabah, pendapatan bagi hasil, pendapatan bagi hasil mudharabah, musyarakah, ijarah, pendapatan usaha utama lainnya itu dijumlah sehingga menghasilkan jumlah 1 miliar ini. Terus pendapatan yang tersedia untuk dibagi itu diambil dari pendapatan usaha utama. Kemudian nilai bagi hasil yang menjadi hak bank ini yang senilai 1.015.100.000 itu diambil dari pendapatan yang tersedia untuk bank dikurangin bagi hasil pihak ketiga. Nah, pendapatan yang tersedia untuk bank ini sejumlah 1.347.000.000 ini dikurangin bagi hasil pihak ketiga yang ada di neraca awal. Kemudian bagi hasil yang menjadi hak milik dana sudah didistribusikan ini sebesar 313 juta. Nah, itu hasilnya dari bagi hasil pihak ketiga dikurangi 19 juta. 19 juta itu adalah bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana belum didistribusikan. Nah,
ini. Ya, itu tadi laporan bagi hasil ya, teman-teman. Next. Jurnal penutupan. Ya, jadi jurnal penutupan ini ada beberapa akun yang dimasukkan ke dalam jurnal penutupan, yaitu terdiri dari pendapatan, ikhtisar laba rugi. Jadi ini adalah beban. Nah, jadi pendapatan itu dimasukin ke dalam debit sesuai dengan neraca di data awal ya teman-teman. Hasilnya itu disebut, sudah dijumlah, hasilnya itu disebut dengan ikhtisar laba rugi. Kemudian ikhtisar laba rugi ini masuk ke dalam kredit. Kemudian akun pihak ketiga yang termasuk akun beban itu dimasukkan ke dalam kredit karena beban merupakan salah satu pengeluaran dari kas suatu bank, sehingga menghasilkan 137.100.000 rupiah. Nah, hasil ini kemudian dijumlah sehingga menghasilkan angka yang balance. Oke, jadi kita di sini mau ngejelasin tentang neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan itu adalah neraca saldo yang disusun dari perkiraan bersaldo atau terbuka setelah penutupan. Jadi di sini tuh akun-akun yang dipakai yaitu aset, utang, sama modal. Nah, ini penempatan pada BI, ya udah kita tinggal pindahin aja tuh akun-akun yang ada di data awal, masalah tentang aset di sini dimasukin, utang dimasukin, dan modal dimasukin. Debit kreditnya juga disamain. Jadi udah dijumlah sehingga hasilnya 9.372.000.000 dengan kredit 9 miliar juga 372 juta. Nah, itu termasuk dalam neraca saldo setelah penutupan. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.